Bahkan kalau kita tahu bootcamp sebelah kiri atas itu nyambung ke pulau A, B, C itu deketan banget. Nyebrangnya nggak terlalu jauh. Tapi kemarin itu BTR pindah. Itu Dia dia. nggak balik ke bootcamp, tapi dia turun di Ruins. Ya, Di betul. Ruins. Ruins juga kalau kata Wolfie, ini tempat yang enak juga. Ketika lo pengen rotasi, lo bisa ambil yang sebelah kiri, jembatan kiri. Lo pengen ke bootcamp, lo punya sekitar painan yang bisa dijadiin rotasi. Apalagi kalau circle-nya menuju ke arah Ruins itu bakal enak banget areanya untuk dikontrol. Tapi untuk bahas Sunhawk kayaknya bakal nanti aja. Karena Sunhawk masih nunggu 2 match lagi. Masih harus nunggu Vikendi, habis itu Irengel, baru kita bertemu di Sunhawk. Betul. Dan hari Apalagi ini kan Sunhawk 2 kali. betul akan ada 2 kali Sunhawk. Pokoknya akan marem dah pokoknya. Dan Apaan kita- tuh artinya? Marem itu puas. Oh, itu buah. Itu bahasa Puas. mana gue? Ya ada lah pokoknya. Gue mau tahu dong. Bahasa Pekalongan. Oh, bahasa Pekalongan. Anda harusnya tahu dong. Apa? Anda kan Jawa, harusnya ada tahu dong. Gue nggak tahu Oh, itu. nggak tahu ya? Nggak tahu gue. Kayak ada sebuah keunikan bahasa yang lo punya. Iya. Oke, so back to the beat. Back to the game. Kali ini Navi yang sudah mulai melebarkan edge-nya bertemu dengan Footballist, tim yang barusan mendapatkan WWCD. Apakah Jinx akan terjadi kembali? Habis Chicken terbitlah Tusun. Ya, karena kemarin Navi juga sudah merasakan hal tersebut. Akankah kali ini yang membuat Footballist Tusun adalah Navi? Kita saksikan nampaknya Old Boy, ini dia pemain yang sedang menjadi sorotan dari komunitas karena sudah beberapa kali clutch. Udah Dan satu. kita saksikan Raul nampaknya sudah tertake down oleh satu pemain dari Navi. Betul, tapi Trixie juga menerima damage yang cukup banyak. Kali ini masih terus-terusan di tapping, namun peluru dari Matic harus di-reload terlebih dahulu. Masih bisa bersembunyi, namun orang nggak kelihatan. Tapi ada ban mobil yang bisa dijadikan target untuk dihancurkan, supaya mereka pusing rotasinya. Bahkan nggak hanya ban mobil yang ingin dihancurkan, mobilnya juga dihancurkan. Betul, akan coba diledakkan. Dan kali ini kita saksikan dari seorang Lutz akan coba membalas tapping-tapping dari tim Navi. Matic tadi di depan sana. Kali ini Lutz sudah bersiap dengan mininya. Ada setup yang bakal di-push. Oke, Trixie udah mulai bergerak, semakin mendekat menuju ke arah pertahanan dari Footballist. Nge-split menjadi 2 titik yang berbeda, dua-dua setup yang mereka lakukan. Old Boy punya 1 titik blind spot yang belum diketahui mungkin oleh Footballist. Ini dia Old Boy lagi-lagi, akankah menjadi malapetaka untuk lawan-lawannya. Namun kita saksikan dari sisi lain Lovazin kembali dengan mininya mencari seorang, sudah ketahuan posisi dari Old Boy. Ya, udah mulai kelihatan. Ternyata udah mulai ke spot. Gue baru sadar kalau Old Boy ke spot gara-gara dia tadi healing. Nggak mungkin dia healing kalau nggak nerima damage dari Footballist. Betul. Dan kita saksikan kali ini nampaknya Old Boy tidak sendirian. Akan ada satu pemain yang coba membackup. Nggak membackup. Dia akan langsung muter. Nge-flank lagi. Muter jauh. Betul, dia bakal nge-flank lagi. Ini udah formasi yang ngandangin si Footballist. Ya. Pengen dikandangin sama Navi, tadi ada Meku yang sudah mulai bergerak ke titik buta lain yang dipunya oleh Footballist. Sementara Trixie masih bergerak, ingin menghampiri beberapa player dari Footballist yang melakukan split di arah luar dari kompon ini. Namun Lovazin lagi-lagi dan lagi tidak membiarkan begitu saja, terus melakukan pressing ke arah pemain-pemain dari Navi. Old Boy, Matic terus ditemping oleh mini dari seorang Raum. Lagi-lagi kita saksikan kali ini Raum coba melihat backstepnya. Betul, dan Old Boy juga udah mulai nge-spot. Satu orang di bagian Shake sudah mulai terspot kali ini. Belum ada tembakan pasti yang connect ke arah 2 player. Tapi wow, spray yang begitu bagus dengan M4 Scope 4 memberikan tekanan dan damage yang begitu bagus. Follow up yang begitu baik juga dari Meku. Sukses dalam melakukan flank. Ya betul sekali, kembali kita saksikan Meku dengan SLR-nya sangat-sangat sakit sekali. Kali 4 kembali digunakan dan kita saksikan kali ini Footballist harus berhati-hati. Sudah ketahuan posisinya di mana split mereka dua-dua, mereka udah tahu dan benar-benar udah dikurungin. Ini menjadi formasi bisa dikatakan di kandangan banget. Jadi Ini kandang burung bisa juga ya? kandang burung. Wih, terinspirasi dari ini. Tsubasa. Tsubasa. Iya bener. Wah, formasi kandang Referensi burung. kita sama ya. Kandang burung itu dulu tim mana ya yang Timnya ada? si Wakabayashi. Apa tuh? Aduh, sekolah. Kalau apa Toho sih? kan Hyuga. Bukan Toho, yang Wakabayashi awal-awal. Wakabayashi. Iya, Wakabayashi Bukan awal-awal. Wakabashi ya. SD apa ya? Lupa lagi dah itu. Lupain pokoknya. lah ya. Mungkin viewer kita ingat. Betul. Ya, karena banyak yang tua nontonin ini juga ya. Oke, kali ini kita melihat Secret Jin yang bertemu dengan satu mobil meletup begitu saja. Untung Gatlas sempat lompat dari mobilnya dan tidak terkena knockout. Namun kita saksikan nampaknya dari Zeus langsung bergerak bersama-sama beriringan 3 pemain tadi mencari pemain dari TSJ kali ini. Cepat sekali mereka melakukan follow up untuk mencari di manakah pemain-pemain dari TSJ. Ya, ini masih dalam posisi setup terlebih dahulu juga untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail kembali. Gatlas bakal dibiarkan sendirian, IC bakal membackup bersama dengan Abeli dari pinggir jalan. Namun kayaknya gue ngelihat satu orang dari Secret Jin udah mulai ngeflank juga deh. Ya betul Ngambil sekali. high ground di belakangnya Zeus supaya bisa nge-backstep. Wall smoke tidak terlalu banyak, tidak terlalu tebal, sudah mulai diciptakan kali ini untuk menyelamatkan pemain-pemain dari Zeus yang terjebak. Dan kayaknya dari Secret Jin mereka mengurungkan niatnya untuk komit dengan Zeus karena mereka lebih memilih untuk melakukan rotasi kembali. Betul, nampaknya
akan coba menghindari area pertempuran untuk sementara waktu. Dan di Footballis. sisi lain, Footballis harus ter-take down oleh tim Secret bahkan. Betul, ada Secret ternyata yang join to the fight dan kali ini Raum bahkan dipulangkan ke arah lobby. iShoot yang menjadi orang pertama yang memulangkan player pertama ke arah lobby. Dan itu adalah Footballis. Akankah Footballis merasakan habis chicken terbelah susun kali ini? Tadi dia fight dengan pemain Navi, tapi ternyata iShoot lah dari tim lain yang bahkan memulangkan tim Footballis. Namun kali ini kita saksikan dari Zeus akan berdekatan dengan tim Bigetron yang sedang melakukan rotasi Bro Pasta. Betul, dan kayaknya ada pergantian pemain dari Bigetron di mana Microboy ditarik keluar, Liquid kali ini bakal bermain. Berarti Microboy nggak bakal main lagi untuk hari ini karena setahu gua pergantian pemain hanya bisa dilakukan satu kali. Hazelnut, ini momen yang sungguh penting banget, dia bakal langsung kelas kompet, namun ternyata dimenangkan oleh Leon. Miss the shot ternyata. Hazelnut tadi sangat disayangkan. Satu player Aerolove harus dipulangkan ke arah lobby. Ya, betul sekali. Padahal tadi kalau kita lihat Hazelnut, dia punya momentum terlebih dahulu. Dia tahu duluan di mana lawannya, namun ternyata tadi miss shotnya sehingga dia harus take down. Dan kita lihat Spaov nampaknya menghindari area pertempuran tersebut. Betul, seenggaknya mendapatkan informasi bahwa area tadi nggak aman. Makanya Aerolove bakal memilih jalur yang lain untuk mereka bergerak kembali masuk ke dalam lingkaran yang kedua. Namun Bluezone juga sudah mulai bergerak. Kali ini Bigetron hanya sekedar mengintip dan memantau aja untuk mencari informasi. Mereka nggak komit untuk ke arah Zeus. Mereka lebih memilih untuk mengamankan bagian pinggir circle-nya. Atau mereka bakal rotasi jarak jauh, ngambil dari bagian luar circle yang kedua. Iya, kayaknya ini yang bakal mereka lakukan. Ya. Kalau dilihat dari pergerakannya, semua vehicle yang dipunyai sama BTR keluar dari jalurnya. Dan ini dia replay untuk melihat momen di mana Hazelnuts tertangkap oleh pemain dari tim ASL ya. Ya, dan kita saksikan dari sisi lain Zeus, Gatles dan yang lainnya masih cukup aman mereka. Kalau kita lihat Bigetron tadi melakukan split 2-2, Zuxi dengan Liquid dan Luxi berarti dengan Ryzen tadi kalau kita saksikan rotasi mereka. Betul, dan kali ini dari Zeus yang belum melakukan pergerakannya kembali, ternyata Bigetron sudah mulai terspot oleh Zeus. Abeli bakal menembak ke arah bukit belakang. Mereka punya kontrol kompon yang begitu bagus. Mereka masih bisa mengamankan kompon mereka dan itu tembakan peringatan ke BTR. Lu jangan datang ke kompon ini karena udah ada kita di sini. Ya, betul sekali. Karena ada beberapa tujuan nembak. Nggak cuma buat ngenokin tapi juga bisa untuk musir ya. Betul, kita lihat nih circle-nya ke arah mana untuk circle yang ketiga. Karena ini bandingan diameter yang paling drastis dan ternyata ke bagian utara hanya ada Alpha 7 yang cukup enak. Dia punya high ground. Dia di arah utara juga sendirian. Betul. Ini arah selatan, arah timur bakal chaos banget. Dan kalau kita lihat di arah utara itu ada perairan, itu bisa ditempatin juga oleh tim-tim yang berada di sana. Ini dari update map Miramar itu ada tempat itu tersebut. spot yang jarang banget Bener. dimasukin circle loh. Mm. Jarang banget circle ngambil, kalau gue bilangnya tuh oasis. Oasis benar. Jarang banget circle itu menuju ke arah oasis untuk di turnamen. Ya, dan di oasis tersebut itu banyak kompon-kompon juga. Dan kalau kita lihat dari bukitnya itu banyak cekungan-cekungan yang bisa dimanfaatkan di area situ. Betul, kalau sukses tapi. Kalau Karena sukses. yang bikin bete di daerah oasis itu adalah perairannya. Mm-mm. Perairannya ataupun tiren-tiren yang wow. Lagi ngebahas oasis tiba-tiba Navi bertemu dengan Secret. Kali ini korban kembali berjatuhan namun masih tercover dengan adanya kompon yang dimiliki oleh Navi. Mereka masih bisa bertahan dengan 4 player mereka. Ya, kalau kita lihat masih terus ada push di sana dan kita saksikan nampaknya sudah meledak mobil dari satu pemain tim TSJ kali ini oleh seorang Liquid dengan kali 4-nya dengan Glacier akan coba push ke arah depan sudah ter-take down. Zuki nampaknya men-take down satu orang. Oke, nampaknya di take down oleh seorang Zuki dan kita saksikan kali ini ada pergerakan dilakukan oleh Liquid. Ada Luxi di sana, Ryzen juga akan coba bergerak dengan baginya Bro Pasta. Betul, dan Cosmos masih terjebak di bagian lempengan seberang sana. Udah mulai ada setup yang bakal dilakukan sama Red Alliance. Mereka bakal bergerak pelanan, pasti nge-push sedikit demi sedikit menuju ke arah Cosmos. Sementara Luxi bakal membackup ke arah kanan. 2 orang bergerak ke arah kanan, 1 orang bergerak terus menuju ke arah Cosmos. mau looting ternyata. Tapi PW88 juga sedang melakukan peperangan di mana mereka bertemu dengan tim Nova. King berhasil terkena out kali ini. Ice masih bisa memantau melihat pergerakan dari player-player Nova yang lainnya dan juga Zeus di sekitar mereka. Ada 3 tim di sekitar sini. Iya, ini PW88 harus fokus ke arah 2 tim. Di sebelah kiri mereka ada Nova, di sebelah kanan mereka ada Zeus, dan mereka sudah dikurung. Benar sekali, 2 tim ini udah tahu di mana posisi dari PW88, namun PW88 akan coba melakukan spray ke arah depan. Jimmy yang diburu masih ada natural obstacle, yaitu sebuah batu di sana. Betul, Jimmy masih bersembunyi di obstacle-nya. Sementara kali ini dari
Nova, mereka nge-split menjadi 3 titik yang berbeda karena mereka sudah kehilangan 1 player, hanya 3 player yang mereka punya saat ini. PW88 juga komit sepertinya untuk melakukan fight ke arah tim Nova, tapi Spav, mobilnya meledak. RRQ memulangkan 1 player dari Aerolov Limax. Tersisa 2 player, masih ada harapan untuk Aerolov untuk terus berjuang di Miramar kali ini. Namun, Potato, ada seorang Silas juga dengan SLR-nya di sisi yang lain. Kita saksikan, ini dia dari seorang Korpai masih terus men-spot posisi dari Navi. Dia nggak mau mundur, dia memberikan informasi terus-menerus kepada tim PW88. Betul, dan Korpai pun masih bisa bersembunyi. Dia punya lempengan yang bagus banget, dia punya 1 atau 2 rerumputan yang juga bagus banget. Tanaman ini Nades bakal dilemparkan, dan Korpai on point. Nades dari Order berhasil menjatuhkan 1 player dari PW88. Ini membuat Nova semakin percaya diri. Tapi kita bakal berpindah ke arah yang lain. Liquid rotasinya terlalu terburu-buru dan langsung terspot begitu aja. Black White memotong rotasi dari Red Aliens dan Liquid dipulangkan ke arah lobby. Ini dia area utara yang tadi kita bahas, namun kali ini kita saksikan nampaknya Order akan coba melakukan spray ke arah depan. Bisa mendapat 1 orang, namun Order masih bisa menutup angle shoot dari PW88. 1 orang dari PW88 juga tertedot, 1 orang tersisa masih sangat-sangat low di sana. Dua yang nampaknya dan tertedot, tersisa 1 orang terakhir dari PW88 akan coba diburu oleh tim Nova. Kembali akan maju bersama-sama mencari 1 pemain terakhir dari PW88. Wah, galak banget men. Bahkan mereka nggak langsung memulangkan player yang udah mereka kenokin. Mereka ingin memulangkan secara langsung menuju ke arah lobby. Nades bakal dilemparkan. Damage tidak connect ternyata, tapi Molotov akan dilempar menuju ke bagian seberang dari bukit ini. Jimmy berada di barisan paling depan. Ice masih menunggu momen. Dia barrel 40 peluru, tapi ternyata RRQ di sisi yang lain juga sedang melakukan fight dengan tim Navi. 3 player mereka sudah berhasil diamankan dan RRQ hanya terkenok 1 player saja. Dan itu sangat-sangat bisa diselamatkan. RRQ lagi-lagi mereka bermain dengan sangat-sangat stabil. Kita saksikan dari sisi lain nampaknya Oldboy akan coba melemparkan net ke arah depan. Ikan hiu makan tomat, ayo kita lempar granat. Namun dari sisi lain Lovazin harus ter-take down oleh seorang Dante dengan M4-nya. Betul, itu blind spot yang tidak diketahui dari sisi mana tiba-tiba 1 orang kenok. Dan dari 4AM mereka mendapatkan high ground yang sangat menguntungkan untuk memotong rotasi tim-tim lain yang ada di bagian bawah. Berarti ada Footballist dan ada A1 yang kali ini rotasi mereka bakal ke spot sama 4AM. 4AM, area mereka lagi-lagi sangat enak dan Dante juga tertedon oleh tim Nova dari sisi yang lainnya. Kita saksikan kali ini, Ewan harus segera melakukan revive dan di sisi lain juga, Konina Power sedang akan fight dengan TSJ, Bro Pasa. Betul, dan Navi PW88 tadi berhasil dipulangkan sama Nova ke arah lobby. PW88 menjadi tim pertama yang dipulangkan. 4AM juga berhasil mendapatkan kill ke arah Ewan. Sudah mulai pincang sepertinya. Ewan hanya menyisakan last man standing mereka. Dan kalau kita lihat dari arah Oasis, ada 3 tim yang ada di sekitar sini. Ada Konina Power, itu warna biru, ada Secret Jin, dan ada Red Aliens. Ada 3 tim di sekitar Oasis, dan Footballist juga sudah mulai meletup dan sudah semakin bonyok. Karena rotasi mereka terpotong. Nova pun sudah dipulangkan, tapi mereka membawa 5 poin kill. Ya, cukup banyak poin kill yang dibawa oleh tim Nova karena mereka juga bermain dengan sangat-sangat agresif di awal-awal. Dan kita lihat nampaknya lagi-lagi 4AM bisa berada di area yang sangat-sangat nyaman sekali untuk men-spot banyak tim. Dari tim Secret juga ada di sebelah kanan. Mereka juga bisa melihat ke arah bawah yang tadi sudah kita bahas. Ada Footballist dan juga ada Ewan yang benar-benar kekunci. Ini 4AM jadi palang pintu, nggak bisa nutupin untuk tim-tim lain nggak bisa masuk. Betul, mungkin Ewan dan juga Footballist harus pantun kalau mereka pengen ngelewatin palang pintu dari 4AM. Betul sekali. Oh, betul sekali ya. Oke, dari Aerolov yang tersisa 2 player ini masih bisa melakukan fight. Ternyata berhasil menjatuhkan Joker. 1 poin pertama dari Aerolov membuat 1 orang dari ASL dipulangkan ke arah lobby. ASL kali ini hanya bertahan dengan 2 player yang tersisa. Ya, di sisi 2 lawan 2 nih, seimbang. Renal Ray juga bisa mendapatkan 1 orang tadi. Dan kita saksikan kali ini Hasaki mendapatkan seorang Soke juga. Kita lihat Hasaki kembali bisa mendapatkan 1 orang dari Footballist. Akan coba dilemparkan grenade ke arah depan, sudah ketahuan posisinya, dilemparkan begitu saja, akankah meledak dan masih selamat sedikit saja. Namun udah ketahuan posisinya di mana? Betul, udah ketahuan posisinya di mana, itu nggak bisa naik ke atas, mau nggak mau mereka harus lewat di jalur yang terbuka dan itu udah dijagain sama Hasaki. Nggak ingin melepas angle shootnya dari arah Lutz, hanya bertahan dengan HP yang terkikis dengan blue zone yang begitu menyakitkan, masih bisa dikontrol dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Footballist habis chicken, terbitlah tusun, ternyata masih terjadi untuk di grand final PMGC. Ya, dapat 1 lagi ya, Wolf. Oh, betul sekali. Dapetin cari dari ASL. Tapi Nades dari Heaven membuat Potato-nya terkena knockdown. Ya, dan kita lihat nampaknya Bigetron berada di area Oasisnya. Mereka akan coba masuk. Kalau dilihat mereka nggak punya banyak lawan yang ada di area mereka. Cukup terbuka area yang ditempati oleh Bigetron yang cukup padat itu ada di sebelah kirinya. Dan
Dan kita lihat kali ini nampaknya dari KP akan kembali berdekatan dengan TSJ. Ini fight yang cukup lama, belum selesai juga. Perselisihan antara kedua tim tersebut. Di atas juga sudah dipantau oleh tim DA yang bermain cukup konsisten di Grand Final kali ini. Iya, tapi dari banyaknya tim-tim yang masih tersisa saat ini, paling banyak itu ASL sama Aerolov. Karena mereka butuh bergerak cukup jauh dari posisi mereka fight saat ini untuk masuk ke dalam lingkaran yang kelima. Karena lingkaran kelimanya masih berada di sekitar Oasis. Ya, terlebih lagi dari Potato-nya Zuxi. sangat-sangat jauh. No, tertangkap oleh Secret Jin. Zuxi dipulangkan ke arah lobby, man. Bigetron kembali kehilangan satu player mereka. Dua player BTR yang tersisa berarti ada Luxi dan Ryzen yang Ya, tersisa. masih ada Luxi dan juga Ryzen. Dan kita lihat dari sisi lain nampaknya Sena Texa akan coba men-spot posisi dari tim Navi. Sudah terlihat di depan sana. Tapping dilakukan dengan M4-nya. Dengan kali 3 tadi. Old Di Boy. bawah. Oh, Old Boy-nya kena. Kena sama Alpha 7. Betul, tiba-tiba ada yang nembakin. Karena Alpha 7 ini nge-split jadi 3 titik loh. Satu orang di bukit, satu orang di mid, dan satu orangnya ngambil di bagian yang landai. Bener-bener luas banget vision dari Alpha 7. Mereka sangat pintar sekali meninggalkan satu orang di atas untuk menjadi informan. Betul. Orang dalam istilahnya. Dan Arlov dapetin satu confirm kill dari pemain ASL. Cari yang terkena out. Kali ini sudah di take down dan dipulangkan ke arah Alpha 7 bakal sedikit mengintip kembali untuk mengconfirm killnya ke arah Navi. Harusnya masih bisa diselamatkan, tapi Navi butuh PR karena mereka belum masuk ke dalam zona. Aerolov sudah mulai melakukan pergerakan, dan Aerolov kali ini akan bertemu dengan DA. Dua player DA berada di dalam smoke yang sudah mereka buat. Betul, dan akan coba ini dilemparkan dia. granat ke arah depan oleh seorang Please, Potato kena yang dua. akan meledak kali ini. Dapat dua. hits yang bagus. Dan nampaknya kali ini bisa mendapatkan 2 langsung dari seorang Potato. Nets yang sangat bagus sekali. Itu mateng banget tadi granatnya dari Potato, man. Benar-benar secure point kill instan ke arah dua player DA yang tersisa. Ya, ini dia yang kita saksikan nampaknya dari seorang Relali akan coba spray ke arah depan. Dapat Potato satu lagi. mendapat satu orang lagi. Benar-benar Potato menggila di hari ini. Kita saksikan nampaknya. Sudah terspot posisinya di sisi lain. All Boy kembali bisa mendapatkan satu orang. Dan dia sangat-sangat low sekali. Betul, Old Boy bangkit dari kenoknya dan berhasil mendapatkan satu poin untuk Navi. Namun Navi nggak bisa terselamatkan karena posisi mereka ke sandwich. Mereka belum bergerak dari arah Blue Zone. Oh, Konina Power tertahan oleh Secret Jin. 2 orang di arah Shake. 3 orang dari Konina Power berada di arah Broken Wall yang sama. Mobil sudah diledakkan. Untungnya mereka berhasil masuk dan touchdown di bagian circle yang aman. Tidak di arah Blue Zone. Karena ini Blue Zone yang kelima. Sudah menyakitkan DPS-nya. Nades-nya yang begitu bagus tadi. Namun belum memberikan damage yang terlalu banyak juga. Dan Gonzo naik ke atas bagi. Berusaha memberikan tekanan ke arah Secret Jin. Ada lemparan granat ke arah depan, namun ternyata satu orang JGZ masih berada di dalam shake sehingga tidak terkena splash damage dari ledakannya. Namun dia tertakedown oleh seorang Gatlis dari sisi lain dengan karkirkurnya. Betul, ada Zeus yang punya kontrol area di bagian atas. Secret pun gak bisa bertahan lama. Aerolov harus dipulangkan ke arah lobby. Tapi nice try untuk Aerolov karena mereka mendapatkan 5 kill dan menempati posisi ke-7 tadi. Hashtag 7 plus 5 kill lumayan banget. Frozen udah gak sabar lagi, dia bakal push langsung menuju ke arah Kingzo. Keluar dari arah rumahnya, tapi Frozen dalam posisi yang sigap. Uzi 35 peluru, namun Ziol berhasil mendapatkan last man standing Secret Jin terlebih dahulu sebelum Frozen mendapatkan kill ke arah Secret Jin tadi. Betul sekali, dan Ryzen tadi mendapatkan satu orang. Nampaknya kita saksikan kali ini terpisah cukup jauh tim Bigetron. Dan kita lihat dari Alpha 7 bisa mendapatkan satu orang. Frozen nampaknya sudah terbeku di sana. Betul, membekukan dirinya dia. Udah susah banget buat bergerak. Bigetron, lihat 55,8% untuk WBCD forecast bagi Red Aliens. Satu tim lagi kembali dipulangkan, termakan oleh Blue Zone, terkikis oleh alam karena Blue Zone sudah semakin menyakitkan di circle yang ke-6. Zeus masih bertahan dengan ke-4 pemain mereka 4AM yang gahar banget. Ya. Kali ini mereka kembali masuk di top 4. 2 match berturut-turut bermain dengan sangat-sangat stabil. Dan kalau kita lihat kali ini nampaknya Ziol bisa mendapatkan satu orang dari pemain Bigetron tadi. Luxi harus tertakedown dengan M249-nya. Dan kembali dari pemain Alpha 7 tertakedown satu orang. Bigetron tersisa satu orang saja, yaitu seorang Ryzen. Ya, Ryzen kayaknya healing karena dia ada di arah Blue Zone. Dia nggak masuk ke arah play zone-nya. Nades bakal dilemparkan menuju ke arah Alpha 7. Zeus mendapatkan 2 point kill sejauh ini. Nades memberikan splash damage, namun belum mendapatkan confirm kill. 4AM belum terlihat untuk join to the fight. Tapi mereka punya momen yang bagus banget kalau mereka ingin menjadi
orang ketiga atau tim ketiga yang mengganggu pertarungan antara Alpha Seven dan juga Zeus. Ya, kita lihat Ryzen kali termakan ini sama zona. dari Nice Alpha try. Seven. Nice try untuk dua tim Indonesia. Hashtagnya nice try Indo Pride Gaspol ya. Kepencet tuh. Jadi ketahuan posisinya sama 4AM harusnya. Betul. Dan kita lihat, ini tadi emang Bigetron kalau mau masuk itu sangat sulit sekali. Susah Mereka banget. harus melewati Zeus. Setelah melewati Zeus, mereka masih ditunggu oleh 4AM. Ya tinggal ngelihat nih 4AM-nya dapat zona atau enggak karena tinggal 3 tim yang tersisa semuanya bermain di pinggiran circle yang ke-6.